Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Video kali ini akan membahas materi kimia kelas 11 SMA dengan judul Indikator Asam dan Basa. Mari kita simak video selengkapnya. Kita mulai dengan pengertian indikator. Jadi di video sebelumnya telah dijelaskan, untuk mengetahui suatu zat bersifat asam ataupun basa, tidak boleh sembarangan dalam mencicipinya karena sangat berbahaya. Untuk mengetahui suatu zat bersifat asam ataupun basa, bisa menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna dalam larutan yang bersifat asam dan bersifat basa. Perubahan warna ini yang dihasilkan dipengaruhi oleh derajat keasaman atau yang disebut dengan pH. Skala pH ini dimulai dari 0 hingga 14. pH yang sama dengan 7 ini bersifat netral. pH yang kecil dari 7 hingga ke 0 ini bersifat asam. pH yang besar dari 7 hingga ke 14 ini bersifat basa. Jenis-jenis indikator. Yang pertama adalah kertas lakmus. Indikator yang sering digunakan di laboratorium adalah lakmus merah dan lakmus biru. Ini sesuai dengan namanya. Lakmus merah berwarna merah dan lakmus biru berwarna biru. Penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah. Kita tinggal meneteskan atau mencelupkan kertas lakmus ini ke dalam larutan yang akan kita uji. Dan kita tinggal mengamati perubahan warna dari kertasnya. Untuk lakmus merah, apabila dicelupkan ke dalam larutan netral, yaitu pH-nya sama dengan 7, tidak akan merubah kertasnya, tetap berwarna merah. Apabila dimasukkan ke dalam larutan asam, tetap warna merah, dan apabila kita masukkan ke dalam larutan basa akan merubah lakmus merah menjadi lakmus biru seperti pada gambar di atas ini. Sementara untuk lakmus biru, apabila dicelupkan ke dalam larutan netral tetap berwarna biru, kemudian dimasukkan ke dalam larutan asam akan merubah warna lakmus biru menjadi merah seperti gambar di sini. Apabila dimasukkan ke dalam larutan basa tetap berwarna biru. Jadi kesimpulannya dapat kita buat, larutan netral tidak akan merubah warna lakmus, baik itu lakmus merah maupun lakmus biru. Asam akan merubah lakmus biru menjadi lakmus merah, sementara larutan basa akan membuat lakmus merah menjadi biru. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan kertas lakmus ini. Kelebihannya mudah dan cepat digunakan, kemudian harganya murah dan mudah didapat. Kekurangannya tidak akurat dalam menentukan harga pH dengan skala 0 sampai 14. Kemudian tidak bisa digunakan untuk larutan yang mendekati pH sama dengan 7. Jenis indikator yang kedua yaitu indikator universal. Indikator universal ini terbagi dua. Yang pertama dalam bentuk kertas. Indikator universal ini terdiri dari kertas yang memiliki beberapa warna dan dilengkapi dengan skala pH mulai dari 0 hingga 14 di kotak kemasannya. Penggunaan indikator ini cukup mudah, tinggal meneteskan atau mencelupkan kertas indikator ke dalam larutan yang akan kita uji. Kemudian kita tunggu dia hingga kering. Setelah itu baru kita bandingkan dengan skala yang telah disiapkan pada kemasannya. Maka nilai pH yang kita uji bisa kita ketahui. Cukup mudah bukan? Tetapi indikator universal dalam bentuk kertas ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama mudah dan cepat digunakan, harganya murah dan mudah didapat, kemudian telah mampu mengukur nilai pH mulai dari 0 hingga 14. Sementara kekurangannya, di sini kita memerlukan ketelitian yang cukup tinggi dalam menentukan warna, lalu tidak bisa digunakan untuk menentukan nilai pH yang berkoma. Jenis indikator universal yang kedua yaitu dalam bentuk larutan. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada 10 jenis indikator universal dalam bentuk larutan, berikut dengan perubahan pH dan juga perubahan warnanya. Yang pertama di sini adalah timol biru. Perubahan pH-nya dari 1,2 hingga 2,8. Kemudian perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Yang kedua ada bromfenol biru. Trayek perubahan pH-nya 3,0 hingga 4,6.
Perubahan warnanya dari kuning menjadi biru. Yang ketiga adalah metil orange dengan trayek perubahan pH 3,2 hingga 4,4. Perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Selanjutnya ada brom kesol hijau, metil merah, brom kesol ungu, brom timol biru, kresol merah, phenolphthalein dan juga aliazin kuning. Di sini juga ada beberapa trayek perubahan pH-nya juga warnanya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pH larutan menggunakan indikator universal dalam bentuk larutan ini? Coba perhatikan contoh berikut. Contoh soal, berdasarkan pengujian sampel air limbah diperoleh data berikut. Dari tabel dapat kita lihat untuk menguji dua jenis air limbah, yaitu limbah 1 dan limbah 2, digunakan 3 indikator, yaitu metil merah, brom kresol hijau, dan juga phenolphthalein, yang masing-masing mempunyai trayek perubahan pH dan juga warna. Penggunaan metil merah untuk air limbah 1 berwarna kuning, sementara limbah 2 berwarna jingga. Penggunaan indikator brom kresol hijau, air limbah 1 dan limbah 2 sama-sama berwarna biru. Dan penggunaan indikator phenolphthalein, limbah 1 dan limbah 2 sama-sama tidak berwarna. Dari tabel ini yang ditanyakan adalah berapa harga pH limbah 1 dan limbah 2. Maka untuk menjawab atau untuk mencari pH ini kita kerjakannya satu persatu. Kita mulai dari limbah 1. Untuk menjawabnya kita buat dulu trayek pH atau skala pH dimulai dari 0 hingga ke 14. Kemudian coba kita lihat warna untuk limbah 1 pada saat pengguna indikator merah berwarna kuning. Trayek pH-nya 4,2 hingga 6,3. Perubahan warnanya merah menjadi kuning. Jadi kuning di sini dimulai dari pH 6,3 ke kanan. Jadi kita coba tarik garis di antara pH 6,3 dan tanda panahnya kita tarik ke arah kanan. Untuk penggunaan indikator brom kresol hijau, air limbah ini berwarna biru. Maka trayek di sini warna biru berada di antara pH 5,4 ke kanan. Maka kita coba tarik garis di pH 5,4 dan arah tanda panahnya kita tarik ke arah kanan. Kemudian dalam penggunaan indikator phenolphthalein, dia tidak berwarna. Ya, tidak berwarna di sini, berada di kiri. Berada di 8,3. Kita coba tarik garis di 8,3 dan arah panahnya kita tarik ke arah kanan. Setelah itu baru kita arsir daerah yang ketiga-tiga garis ini bertemu. Jadi di sini dapat kita lihat daerah yang ketiga-tiga garis yang bertemu berada di pH antara 6,3 hingga 8,3. Maka dapat disimpulkan pH untuk limbah 1 itu adalah sebesar lebih besar dari 6,3 dan lebih kecil daripada 8,3. Kita lanjutkan menghitung pH dari limbah 2. Jadi caranya sama. Kita buat dulu trayek pH mulai dari 0 hingga ke 14. Kemudian kita lihat perubahan warna dari setiap penggunaan indikator ini. Untuk metil merah, limbah 2 ini berwarna jingga. Trayek perubahan warnanya merah ke kuning. Maka warna jingga ini berada di antara merah dan kuning, yaitu berada di pH 4,2 hingga 6,3. Maka sini kita coba tarik garis di 4,2 dan 6,3. Kemudian penggunaan indikator brom kresol hijau, ini air limbahnya berwarna biru. Warna biru ini dimulai dari pH 5,4 ke arah kanan. Maka kita coba tarik garis ini di pH 5,4 dan tanda panahnya ke arah kanan. Kemudian penggunaan indikator phenolphthalein, air limbah 2 ini tidak berwarna. Tidak berwarna ini dimulai dari 8,3 ke arah kiri. Maka kita coba tarik garis di pH 8,3 dan tanda panahnya ke arah kiri. Setelah itu kita arsir daerah yang ketiga-tiga garis ini bertemu. Maka diperolehlah
pH untuk limbah 2 itu sebesar 5,4 hingga ke 6,3. Bisa kita buat penulisan seperti ini. pH untuk limbah 2 itu berada di 5,4 hingga ke 6,3. Inilah cara menentukan pH larutan menggunakan indikator universal yang berupa larutan. Jenis indikator yang ketiga yaitu indikator alami. Beberapa jenis tanaman dapat dijadikan sebagai indikator alami, seperti bunga kembang sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, pacar air, dan lain-lain. Syarat tanaman yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah bisa memberikan perubahan warna apabila ekstraknya ditambahkan larutan asam ataupun larutan basa. Sebagai contoh, berbagai indikator alami dan perubahan warna apabila ditambahkan asam dan ditambahkan basa. Di sini ada kunyit, apabila ditambahkan dengan asam akan berwarna kuning, dan bila ditambahkan basa akan berwarna jingga. Kemudian bunga sepatu akan berwarna merah apabila ditambahkan asam, akan berwarna kuning apabila ditambahkan basa. Kubis ungu akan berwarna merah muda apabila ditambahkan asam, dan akan berwarna hijau kebiruan apabila ditambahkan basa. Begitu juga dengan indikator alami yang lainnya, semuanya akan memberikan perubahan warna untuk suasana asam maupun basa. Bagaimana cara menggunakan indikator alami ini? Untuk menentukan asam dan basa akan dijelaskan di video selanjutnya. Alat yang terakhir yang digunakan untuk menentukan asam dan basa yaitu pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk menentukan pH larutan yang sangat akurat dan cukup mudah penggunaannya, yaitu kita tinggal memasukkan ke dalam larutan yang akan kita uji dan menunggu beberapa saat hingga angka di layar ini stabil. Setelah itu kita bisa melihat berapa pH dari larutan yang kita uji. Demikianlah jenis-jenis indikator yang digunakan dalam menentukan asam dan basa suatu larutan. Untuk menguji kepahamannya tentang materi kali ini, silakan kerjakan soal ini. Berdasarkan pengujian sampel air limbah diperoleh data berikut. Jadi di sini untuk menguji sampel air limbah digunakan 3 indikator, yaitu metil merah, protimol biru, dan juga penalphthalin. Masing-masing mempunyai warna yang berbeda untuk limbah 1 dan limbah 2. Kemudian yang ditanyakan dari data ini yaitu hitunglah berapa pH limbah 1 dan limbah 2. Silakan kerjakan di rumah. Semakin sering mengerjakan latihan soal, maka akan semakin mudah kita memahami materi-materi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Ananda semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.